Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, ada seorang wanita bernama Siti yang sedang hamil tua. Suaminya, Budi, adalah seorang petani yang setiap hari pergi ke sawah dari pagi hingga sore. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, bersebelahan dengan hutan yang dipercaya warga setempat sebagai tempat tinggal makhluk halus. Suatu malam, Siti merasa perutnya mulai sakit. Ia sadar bahwa waktu melahirkan sudah dekat. Namun Budi sedang berada di ladang, mengurus panen yang tak bisa ditinggalkan. Siti mencoba bertahan, menahan sakit yang semakin lama semakin tak tertahankan. Sekitar tengah malam ketika bulan purnama menggantung di langit, sakit di perut Siti mencapai puncaknya. Ia tahu ia harus melahirkan segera, tapi di rumah hanya ada dirinya dan bayinya yang belum lahir. Dalam kebingungan, Siti berdoa agar diberikan kekuatan. Tiba-tiba, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat pintu dan jendela rumahnya berderak. Suasana mencekam mulai menyelimuti rumah itu. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Siti mendengar suara lembut namun dingin. "Tenang, kami di sini untuk membantu." Dengan pandangan yang kabur oleh rasa sakit, Siti melihat sosok-sosok bayangan mulai muncul dari sudut-sudut gelap rumahnya. Mereka bukan manusia, namun juga tidak tampak seperti hantu yang menyeramkan. Mereka adalah makhluk-makhluk halus dengan wajah-wajah teduh, namun tetap saja auranya membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan kain putih yang melambai-lambai di udara, mendekati Siti. "Jangan takut, kami akan membantu," ucapnya dengan suara yang menenangkan. Dengan gerakan lembut, makhluk halus itu mulai membimbing Siti dalam proses melahirkan. Siti yang awalnya ketakutan, mulai merasa sedikit tenang. Entah bagaimana, rasa sakit di perutnya mulai berkurang dan ia bisa merasakan bayinya mulai bergerak ke posisi yang benar. Makhluk-makhluk halus itu bekerja dengan cekatan, membantunya mengatur napas dan memberikan energi yang tak terlihat namun terasa nyata. Dalam beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, Siti akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Suara tangisan bayi itu menggema di dalam rumah yang hening. Siti menangis haru, tak percaya bahwa semua ini bisa terjadi. Namun begitu bayi itu lahir, makhluk-makhluk halus itu perlahan menghilang, kembali ke bayang-bayang. Sebelum menghilang sepenuhnya, sosok wanita berbalut kain putih itu sempat berbisik, "Jaga anakmu baik-baik, dia istimewa." Ketika Budi akhirnya pulang, ia menemukan Siti terbaring lemas di tempat tidur, memeluk bayi kecil mereka. Budi tak tahu apa yang baru saja terjadi, dan Siti memilih untuk menyimpan kisah itu sendiri. Ia hanya berterima kasih kepada kekuatan gaib yang telah membantunya di saat-saat paling sulit. Desa itu kemudian menyaksikan pertumbuhan anak perempuan Siti yang sehat dan penuh keceriaan. Namun, setiap kali malam bulan purnama tiba, Siti selalu merasa ada yang mengawasi dari dalam hutan, seolah makhluk-makhluk halus itu masih menjaga anaknya dari jauh. Siti tahu malam itu ia bukan hanya selamat dari proses melahirkan yang sulit, tapi juga telah mendapatkan bantuan dari dunia yang tak kasat mata, yang meskipun menyeramkan, namun penuh dengan maksud baik. Seiring berjalannya waktu, anak perempuan Siti yang diberi nama Lila tumbuh menjadi anak yang cantik dan cerdas. Namun ada sesuatu yang berbeda dari Lila dibandingkan anak-anak lain di desa. Ia memiliki tatapan mata yang tajam dan seringkali menatap ke arah hutan dengan penuh rasa penasaran, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. Siti dan Budi berusaha menjalani kehidupan normal, meskipun Siti masih menyimpan rahasia tentang malam kelahiran Lila. Namun, Siti tak bisa menahan perasaan cemas setiap kali Lila mendekati hutan, terutama saat bulan purnama. Siti sering bermimpi buruk tentang malam itu, dengan bayangan makhluk-makhluk halus yang kembali untuk menagih sesuatu yang ia tidak tahu apa. Suatu malam, ketika Lila berusia 5 tahun, bulan purnama kembali bersinar terang di langit. Siti merasa tak nyaman dan memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela rumah. Namun, sekitar tengah malam, Siti mendapati Lila tak ada di tempat tidurnya. Panik, Siti berlari keluar rumah dan mendapati pintu depan terbuka lebar. Siti langsung berpikir tentang hutan. Dengan hati yang penuh ketakutan, ia berlari menuju hutan itu, sambil memanggil nama Lila. Hawa dingin malam dan suara-suara aneh dari dalam hutan semakin membuat nyali Siti menciut, namun ia tak peduli. Bagaimanapun, Lila adalah segalanya bagi Siti. Di tengah hutan, di bawah sinar bulan yang terang, Siti akhirnya menemukan Lila. Namun yang membuatnya ngeri, Lila tidak sendirian. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk halus yang dulu membantu kelahirannya berkumpul. Sosok wanita berbalut kain putih yang tampak memimpin kelompok itu menatap Siti dengan mata yang dalam.
Apa yang kalian inginkan? Tanya Siti dengan suara bergetar. Ia mendekap Lila erat-erat, tak ingin anaknya diambil. Wanita itu tersenyum tipis, namun tatapan matanya tetap tajam. Kami tidak bermaksud menyakiti. Lila adalah bagian dari kami sekarang. Ia memiliki ikatan dengan dunia kami sejak ia lahir. Namun, jangan khawatir, kami tidak akan mengambilnya darimu. Siti terdiam, tak tahu harus berkata apa. Lila, apa yang kau lakukan di sini? Lila dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan menjawab. Mereka memanggil kubu. Mereka bilang aku harus datang. Tapi mereka juga bilang aku bisa pulang kapan saja. Wanita berbalut kain putih itu melangkah maju. Lila istimewa, Siti. Darahmu dan darah kami mengalir di dalam dirinya. Dia memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan dunia kami, sesuatu yang jarang terjadi. Namun, ini juga berarti dia akan selalu berada di antara dua dunia. Siti merasa dunia berputar di sekelilingnya. Bagaimana mungkin anaknya yang masih kecil bisa menjadi bagian dari dunia makhluk halus? Namun, ia tahu bahwa tidak ada gunanya melawan atau mencoba menolak takdir ini. Apa yang harus kulakukan? Tanya Siti. Suaranya hampir tak terdengar. Kami akan selalu ada untuk membimbingnya, tapi kau harus mengajarkannya untuk hidup di dunia ini juga. Jangan biarkan dia terlalu sering menyendiri atau terlalu dekat dengan dunia kami. Hanya dengan begitu dia bisa tumbuh menjadi sosok yang seimbang, jawab wanita itu. Siti mengangguk pelan, masih sulit menerima kenyataan ini. Namun, demi Lila ia akan melakukan apapun. Setelah percakapan itu, makhluk-makhluk halus itu mulai menghilang satu persatu, kembali ke bayang-bayang malam. Sebelum sepenuhnya menghilang, wanita berbalut kain putih itu menambahkan, "Ingat Siti, saat Lila sudah cukup dewasa, dia akan membuat pilihan sendiri. Hingga saat itu tiba, jaga dia baik-baik." Siti membawa Lila pulang, dan sejak malam itu, Siti menjadi lebih protektif terhadap anaknya. Ia mulai mengajarkan Lila tentang dunia manusia, mengajaknya bergaul dengan anak-anak lain, dan selalu memastikan bahwa Lila tidak terlalu dekat dengan hutan. Namun, Siti tahu suatu hari nanti, Lila akan harus memilih jalannya sendiri. Dan ketika hari itu tiba, ia hanya bisa berharap bahwa Lila akan memilih dunia yang paling tepat untuknya. Meskipun itu berarti Lila mungkin harus meninggalkan dunia manusia dan bergabung dengan dunia makhluk halus yang telah menjadi bagian dari dirinya sejak lahir.